Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia. Kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasi. Apa itu computation thinking atau berpikir komputasi? Secara definisi, berpikir komputasi yaitu suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Maksudnya apa ini? Menuntaskan persoalan dengan penerapan teknik ilmu komputer dan atau informatika. Dari cara berpikir komputasional, ini mencakup tentang pemecahan masalah. Yang kedua, mendesain sistemnya. Yang ketiga, memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Wah, kayaknya ini belum bisa dipahami juga apa? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, yang dimaksud berpikir komputasi, melalui berpikir komputasi ini, kalian akan berlatih berpikir seperti orang ilmuwan informatika. Jadi berpikirnya seperti orang yang menemukan komputer itu ya. Jadi bukan berpikir seperti komputer, karena komputer adalah mesin. Coba hebat mana antara manusia dengan komputer? Manusianya atau komputernya? Komputernya atau manusianya? Komputer untuk logikanya dibuat oleh manusia. Manusia dibuat oleh Tuhan. Berarti yang hebat mana? Tuhan gitu. Ya kalau komputer dan manusia berarti manusianya. Ya kita dituntut untuk bisa berpikir sebagaimana pencipta komputer itu, bagaimana agar komputer itu bisa jalan. Itu maksudnya ini secara tersirat yang namanya yang dimaksud dengan berpikir komputasional seperti itu. Oke, secara paham kita lanjutkan ke untuk apa sih berpikir komputasi. Nah, salah satu contoh dalam berpikir komputasi itu tentunya kita bisa menerapkan di dalam eh, pramusaji ya, robot yang digunakan untuk menyajikan melayani makanan itu ya. Jadi kegiatan utama dalam berpikir komputasional adalah penyelesaian masalah. Yang namanya hidup itu tentu ada masalah. Lalu bagaimana menyelesaikan masalahnya itu dan penyelesaiannya seperti apa, solusinya seperti apa? Solusi yang tepat, yang sesuai itu yang diharapkan. Nah, untuk mencapai ke solusi yang tepat, yang sesuai itu, maka kita perlu berlatih berpikir komputasional. Komputer bisa hidup itu karena powernya dinyalakan atau listriknya yang masuk ke dalam komputer dulu. Iya, harus ada listriknya dulu kan. Nah, jadi kalau mau menghidupkan komputer ya pastikan ada listriknya, bukan ke kita pencet, kita tekan tombol powernya dulu ya. Seperti itu ibaratnya. Jadi berpikir komputasi ini sama sama atau mirip dengan berpikir secara logikanya. Jadi kegiatan utama dalam berpikir komputasional adalah menyelesaikan masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Jadi berpikir komputasi itu tidak harus ke mesin atau ke komputer ya. Kita menyelesaikan masalah dengan tahap-tahap tertentu itu juga bisa dikatakan sebagai berpikir komputasi. Contoh penerapan berpikir komputasional. Di sini ada contohnya robot itu melayani penjualan di restoran atau mengantarkan makanan dan obat pasien di rumah sakit. Atau juga bisa juga ada sistem komputer untuk membantu perkebunan sawit itu. Jadi siap untuk panen atau tidaknya. Itu ada alat kontrolnya. Atau di gambar ini ada juga untuk ini ya bersih-bersih rumah ya, asisten rumah tangga yang bawah itu seperti itu. Ini kegunaan dari berpikir computation. Kita lanjut lagi. Bagaimana agar kita bisa berpikir computation? Paling tidak ada 4 landasan yang harus kita punya ketika berpikir computation. Yang pertama namanya abstraksi atau abstraction, yaitu menyaringkan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus pada solusi. Jadi yang menjadi titik tekannya masalah itu muncul karena apa? Nah, karena apa ini yang menjadi
sorotan atau fokus kita dalam menyelesaikan nantinya masalah tersebut. Setelah itu membuat algoritma. Algoritma itu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan solusi. Jadi ketika sudah tahu masalahnya tadi menyaring yang penting, masalah inti itu bisa diselesaikan dengan langkah-langkah bagaimana. Ini namanya algoritma. Yang setelah itu dekomposisi atau formula persoalan sedemikian rupa. Jadi ketika sudah di langkah-langkahnya nanti dikomposisikan, diformulasikan. Jadi kita tahu persoalan yang sulit atau bahkan yang lebih besar akan mudah itu jika dibagi sebagian-bagian. Dari langkah-langkah itu dipecah lagi nanti pertahapannya di bagian-bagian kecil itu diselesaikan terlebih dahulu. Ini nama dekomposisi. Yang keempat, pengenalan pola persoalan. Oh, kok sama? Ada dua masalah yang mirip, maka kita bisa mengeneralisasikan solusi dari masalah A dan B yang mirip tadi. Pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan yang lain. Ini 4 pondasi dalam berpikir komputasional. Lalu bagaimana karakteristik berpikir komputasional? Yang pertama, berdasarkan konsep. Informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi atau pada tingkat yang tidak terlihat, tidak teraba, bukan suatu barang, hanya berpikir pada ide-ide itu ya, yang pertama. Yang kedua, kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. Ini karakteristiknya. Jadi penyelesaiannya itu ya sesuai dengan zaman ya. Yang ketiga, perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Jadi kita berpikirnya secara globalnya, langkah-langkahnya, algoritmanya, langkah-langkah yang jelas. Tapi tidak dihitung secara detailnya seperti komputer. Contohnya, kalau komputer itu mengalihkan 100.225 dikalikan 899. Berapa? Nah, tidak itu. Tapi bagaimana agar tadi angka yang dikalikan itu bisa berjalan dengan menggunakan algoritma. Jadi kita mencari algoritmanya, kita mencari langkah-langkahnya gitu ya. Dengan sekali klik, nah angka tadi perkaliannya bisa kita peroleh. Itu tugasnya komputer. Nah, tugasnya manusia itu ya bagaimana agar tadi bisa berjalan mengalihkannya itu dan akurat benar kalau kita hitung secara manual seperti itu. Yang keempat, memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Jadi secara idenya itu sudah logis, sudah sesuai, nanti di penerapannya itu bisa nggak diterapkan. Yang kelima, sebuah ide dan bukan sebuah benda. Jadi di berpikir komputasional ini cenderung ke ide ya atau konsep, bukan sebuah benda atau benda kerja atau hasil bendanya. Yang keenam, diperlukan bagi setiap orang. Ya, ini karakteristiknya. Dalam setiap orang tentu punya masalah dan masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dengan berpikir komputasional. Yang ketujuh, menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Jadi mungkin saja bisa dibuktikan dengan cara ilmiahnya ya, cara menyelesaikannya itu kok dibuktikan dengan ilmiah. Yang kedelapan, informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Ini karakteristik dari berpikir komputasional. Lalu bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Maka perlu memahami tentang hal-hal berikut. Yang pertama adalah kita harus paham tentang logika simbolik atau logika matematika. Di sana akan kita temukan apa itu proposal ya, proposisi ya, atau pernyataan. Ada kalimat majemuk, ada negasi, ada penarikan kesimpulan. Nah, ini perlu dipahami. Penarikan kesimpulan yang sah seperti apa, ini sebagai fondasi dalam membuat atau berpikir komputasional. Yang kedua, kita juga harus mengetahui tentang pemahaman tentang bilangan biner dan bilangan heksadesimal. Yang ketiga, ya terkait dengan pemecahan masalah atau problem solving. Mulai dari pengertiannya apa, definisi masalah, cara menyelesaikannya, alternatif penyelesaiannya. Ini kita harus paham agar bisa berpikir secara komputasional.
Demikian untuk kali ini berpikir competition. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.